Saudara, 2 Tawarikh 15 ayat 7, 12 dan ayat 15. Saudara, ini salah satu yang saya mau bagikan. Saudara cuma tinggal bilang amin aja. Ya. Saudara, salah satu, nanti sesudah itu kita mau masuk yang lain. Tetapi kamu ini kuatkan hatimu. Amin. Itu ya, belajar ya. Setiap kali saudara terima firman, saudara bilang langsung amin dengan segenap hati. Dan itu adalah cara mengambil ya. 3, 2, 1. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah untuk usahamu. Saudara bayangin ya, cuma usaha belum berhasil. Usaha bangun pagi walaupun sering bolong. Ada apa? Upah. Usaha penuh kasih walaupun masih keluar cakar. Ada apa? Upah. Saudara, upah untuk setiap hari bersyukur. Ada apanya? Upah. Usaha nih, usaha ya, namanya juga usaha ya. Puasa walaupun bolong, ada apanya? Upah. Amin. Oke, sekarang kita mau ambil ya. Upah saudara. Sekali lagi, saudara nanti begitu saya bilang ini, karena ada upah untuk usahamu, saudara bilang ini, Tuhan aku ambil. Usahaku belajar, usahaku pelayanan, usahaku baik, usahaku manis, usahaku menyintai. Sebutkan usaha saudara. Saudara, Tuhan gak minta keberhasilanmu. Saudara, Tuhan cuma bilang ada upah untuk usaha. Oke, ngerti? Ya, usaha untuk Joel bilang ya lumayanlah sehari 2 hari deklarasi ya Jo. Walaupun kemudian malas lagi. Ya, malas buka mulut. Ada usahalah saya untuk buka mulut. Ada upah untuk usaha. Ya, ada upah. Oke. Saudara langsung berkatakan ya dengan mulut. Itu cara mengambil upahmu. Ya, karena ada upah untuk usahamu. Amin. Tuhan, kami ambil upah untuk usaha kami. Usaha untuk baik, usaha untuk berkenan, usaha untuk puasa, usaha untuk bangun pagi, usaha untuk melayani, usaha untuk berkarakter Kristus, usaha untuk kuat, usaha untuk menyembah. Kami ambil semua. Untuk usaha kami ada upah, ada upah, ada upah, ada upah, ada upah, ada upah, ada upah untuk kami. Dalam nama Yesus, amin. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Amin. Saudara, setiap saudara kita sudah membuat perjanjian dengan segenap hati dan jiwa. Saudara, karena itu dikatakan begini, seluruh Yehuda bersukacita atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati, ayat 15. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Amin. Saudara, terima kasih yang teriak anak rumah Shalom. Bagus. Ya, itu namanya teriak segenap hati. Siapa tadi yang teriak segenap hati? Hebat. Ya, Ibu Iin senang. Itu namanya teriak segenap hati. Yang lain teriak segenap hati ya. Sekarang lihat, kalau Tuhan berkenan ditemui, enak banget kan? Saudara, kita cuma ngomong gini, Tuhan, langsung ya nak mau apa? Saudara, itu seperti raja yang mengulurkan tongkat. Saudara, kalau Tuhan berkenan ya, itu seperti Bapak yang berkata, nak kami seperti lihat anak bungsu Bapak yang menyambut. Saudara, ambil berkat pagi ini. Beberapa orang selalu berkata, saya doa enggak rasa Tuhan, saya minta Tuhan enggak jawab. Tapi pagi hari ini janjinya berkata, karena seringkali iman kita yang mengganggu kita sendiri. Iblis si pendakwa itu yang membuat kita terdakwa. Tapi pagi hari ini, yuk kita sama-sama berkata, 1, 2, 3, ambil ya nanti ya. Tuhan berkenan ditemui. Amin. Mulai hari ini Tuhan, setiap kali kami berdoa Engkau menjawab.
Setiap kali kami menyembah, Engkau bertahta atas pujian. Setiap kami Tuhan meminta, Engkau memberikan lebih dari yang pernah kami bayangkan. Karena Engkau berkenan ditemui. Dan selanjutnya, dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. Saudara, Kings Altar aman, Mahanaim aman, Indonesia aman. Saudara, seluruh dunia, karena dibilang seluruh penjuru aman. Harta benda kita jadi milik kita, bertumbuh-tumbuh, tidak ada yang bisa mengambilnya. Aman. Yuk kita omong semuanya, 1, 2, 3. Tuhan mengaruniakan keamanan kepada kami di segala penjuru. Saudara, ini upah dari apa? Perjanjian. Dan kita sudah dapat. Saudara, dikatakan karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia. Saudara, dengan kehendak bulat mereka mencari Tuhan. Saudara, ini upahnya. Saudara, pagi hari ini saudara mencari Tuhan. Kemarin saudara kalau saudara dengarkan salah satu berkata penubuatannya. Karena kalian menyintai kabut Tuhan. Karena kalian menyintai kabut Tuhan. Ada upah untuk itu. Ada upah untuk itu. Sekarang upah yang lain. Saudara, sekarang upah yang lain. Saudara mau berikan upah yang lain. Langsung aja ya, karena sudah jam. Saudara masih banyak. Saudara, Mazmur 19 ayat 11 dikatakan begini. Saudara, lebih indah dari emas, bahkan dari emas tua. Lebih manis dari madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Ya, terus kemudian disambut ayat 12. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Saudara, bayangin. Upah yang besar, saudara. Nah, upah yang besar ada 3 upahnya. Ya. Saudara, orang yang berpegang, saudara. Jadi saudara ini cuma berpegang, bilangin tadi saudara ngangkat perjanjian. Namanya saudara sudah berpegang pada perjanjian. Amin. Saudara, kau berpegang aja. Sampai Tuhan turunin, gak usah percaya deh, pegangan aja. Saudara dengar gini, Tuhan sesuai perjanjianmu. Saudara itu berpegang. Saudara dikatakan kau yang berpegang padanya. Tuhan, aku butuh Engkau, itu memegang. Saudara, lagunya memegang jubahnya, itu memegang. Saudara, upahnya apa? 1, saudara punya emas. Lihatin. Saudara dikatakan itu saudara dapat emas. Amin. Saudara punya emas, saudara punya kekayaan. Amin. Oke, terima kekayaan, terima kekayaan. Pagi hari ini kami terima kekayaan. Kami terima bahkan lebih dari emas. Kami terima kekayaan lebih dari emas. Kami terima kekayaan jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani, jasmani dan rohani. Kemudian dikatakan yang kedua, kemanisan. Amin. Gak ada lagi yang cembetut. Gak ada lagi yang orang bilang, ih karakternya jeleknya. Saudara, semua orang akan lihat dan berkata, wih manis ya itu anak. Cakep-cakep dan manis semuanya. Amin. Saudara, hidup kita akan penuh kemanisan, gak ada kepahitan. Saudara, karena kita berpegang. Amin. Oke, pagi hari diambil di dalam nama Yesus. Kami akan terus manis dan terus manis. Kami terima kemanisan madu, bahkan lebih dari madu. Kami terima kekuatan yang ajaib. Kami terima Tuhan anti penyakit. Kami terima Tuhan kesehatan yang luar biasa. Karena itu janjimu kalau kami berpegang. Saudara, tidak cukup untuk itu. Tuhan sampai bilang begini. Upah yang apa saudara? Besar. Saudara bisa bayangin yang besar. Buat saudara yang besar itu yang apa? Buat saya ya, ini besar. Kalau KKR 100.000 itu baru besar buat saya. Saudara dan Tuhan janjikan upah yang besar.
Kalau KKR 1000 ya lumayan. Tapi kalau saya lihat 100.000, saya baru bilang besar. Dan Tuhan bilang enggak masalah nak. Dia enggak batasi besarmu. Kalau saya dapat duit 1 juta, lumayan. Tapi maaf ya belum besar. Karena Mahanaim butuhnya 1 triliun. Jadi saudara saya kalau mau bilang besar, iman saya berkata saya bayangkan 1 triliun. Oke, saudara sekarang kalau saudara rumah yang besar. Rumah yang besar sebesar apa? Saudara bilang 200 meter persegi sudah besar. Ya gak apa-apa. Tapi kalau saudara, saya ditanya rumah yang besar seberapa? 2 hektar rumah. Saudara ya, itu besar saudara. Saudara, nah sekarang saya minta sebentar aja bayangkan yang besar. Saudara, yang kau sebut besar itu apa? Kalau Tuhan bilang aku mau kasih kamu upah yang besar. Destiny yang besar. Berkat yang besar. Lawatan yang besar. Ya, kekayaan yang besar. Rumah yang besar. Itu apa? Buat engkau setiap pribadi. Saudara, buat setiap. Yuk kita semua bayangkan. Dan kita bilang Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya. Aku percaya yang besar itu akan menjadi upahku. Pada waktu aku berpegang pada perjanjian pada firman-Mu. One day bahkan sudah tiba saatnya. Aku akan melihat KKR 1 juta 2 juta orang. Karena buat aku itu yang besar Tuhan. Aku akan lihat Tuhan. Di mana-mana di seluruh Indonesia dan dunia. KKR kamilah pembicaranya. Di hadapan 1 juta 2 juta orang. Karena itu yang besar menurutku. Tuhan, hamba percaya. Ini waktunya kami terima triliun. Karena itu yang besar buat aku. Tuhan, Mahanaim akan terima triliun. Triliun, berkat triliun. Kami akan lihat gedung yang besar. Yang menerima yang pemuat 200-300 ribu. Kami lihat yang besar. Yang besar, yang besar. Kami lihat rumah yang besar buat anak-anakmu. Kami lihat Tuhan destiny besar. Destiny besar. Restoran besar dan berhasil. Perusahaan-perusahaan besar dan berhasil. Buat setiap kami. Buat setiap kami. Karena yang besar. Upah yang besar. Itu menjadi bagian kami. Itu menjadi bagian kami. Tuhan, buat kami ini percaya. Buat kami ini mengambilnya. Buat kami ini mengambilnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, jatah kita tidak pernah kecil. Jatah kita ini besar. Amin. Saudara, sekarang kita lebih lagi. Ya, ini yang harus semua kita punya. Dan semua kita mau ambil. Saudara, Matius 5 ayat 3 sampai 12. Ini langsung saudara. Berbahagialah, langsung dapat upahnya. Disebutin satu-satu. Ya. Saudara, yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka mempunyai kerajaan surga. Saudara, ada banyak di sini yang miskin jasmani. Ya. Ada banyak juga yang miskin, artinya saudara. Saudara bilang, Bu, sejujurnya imanku itu kecil, miskin. Sejujurnya karakterku itu kecil, miskin. Saudara, dan miskin artinya juga saudara tidak mampu dan saudara bergantung sama Tuhan. Saudara, sekarang itu langsung loh upahnya. Bayangin ya. Upah miskin itu langsung apa saudara? Ampunya kerajaan surga. Kalau tadi masih nih berpegang. Anggaplah saudara masih berpegang. Masih malu-malu berpegangnya. Sekarang siapa yang sejujurnya merasa miskin? Saudara pernah miskin? Saudara tahu ada yang miskin dalam hidupmu? Boleh angkat tangan? Oke. Sekarang kita mau bilang. Saudara, kalau saya lihat kebutuhan King's Altar 1 triliun dibanding yang saya punya, miskin saudara. Karena itu mari kita angkat tangan. Karena kita yang punya kerajaan Allah. Tuhan, pagi hari ini kami ambil Tuhan.
Hak kami yaitu kerajaan Allah. Hak kami kerajaan surga dan semua yang di dalamnya. Emas dan segala isinya. Kemuliaan kabut surga. Karunia dan hikmat surga. Kami butuh Tuhan. Kami butuh. Karena kami tahu kami ini miskin. Kami butuh itu. Kami ambil pagi ini. Kami step in. Masuk ke dalam kerajaan surga. Kami mau jadi penghuni kerajaan surga. Kami mau jadi pewaris kerajaan surga. Kami mau menjadi yang menikmati kerajaan surga. Kami step in Tuhan. Dan kami ambil pagi ini. Itu bagian kami. Itu upah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, seberapa engkau sungguh-sungguh tahu bahwa engkau itu warga kerajaan surga. Kau sudah masuk. Surga punya semuanya. Surga punya emas. Surga punya yang namanya perak. Surga punya makanan terbaik. Surga punya pohon karakter. Saudara semuanya. Ayo belajar percaya. Setiap kali saudara rasa letih. Setiap kali saudara rasa tidak mampu, saudara pakai ayat ini. Dan saudara bilang, semakin miskin aku Tuhan, semakin aku punya hak pewaris kerajaan surga. Amin. Kalau saudara ngerti cara pandang Tuhan, saudara ngerti hak saudara, saudara akan jadi hidup orang yang paling berkemenangan. Saudara, kemarin ada kejadian sesuatu. Ada orang pelayanan pelepasan. Padahal saya nggak ada di situ, saudara. Saya nggak ada di situ. Saudara, dia di Jakarta. Saudara, tapi dia lain saya. Dia bilang, Bu, tolong doa saya ngelayanin pelepasan. Saudara, dan pada waktu ngelayanin pelepasan, iblisnya itu bilang begini. Saya ini, ya dia bilang, lebih berkuasa dari banyak hal. Dia bilang, dari dokter, dari apa. Saya akan remas hidupmu, jantungmu, dan kamu akan mati. Saudara, kemudian yang mimpin pelepasan ngomong begini. Please, gak ada yang kamu bisa buat. Nah, karena saya ini anak Tuhan. Saya ini pahlawan Tuhan. Saya ini Mahanaim. Dia bilang begitu. Bala tentara surga. Saudara, dan tiba-tiba iblis yang ngomong. Dia ngomong begini. Kenapa bawa-bawa Bu Iin? Ngomong begitu saudara. Loh, saya ada di situ loh saudara. Dan dia juga gak nyebut saudara. Dia gak nyebut nama saya. Dia cuma bilang saya ini Mahanaim. Saudara, Mahanaim maksudnya adalah bala tentara surga. Dia juga gak mikir bahwa dia mau sebut-sebut Mahanaim gedungnya. Enggak saudara. Karena dia mau minta bantuan bala tentara surga melepaskan orang ini. Tuh langsung iblisnya bilang, kenapa sebut-sebut Bu Iin? Saudara, dan dia bilang, loh siapa yang bawa-bawa Bu Iin? Dia bilang begitu. Orang kamu iblis yang bawa-bawa Bu Iin. Saya enggak sebut-sebut Bu Iin. Saudara, iblis yang ngomong lebih lagi. Dia ngomong begini. Ya, iya, saya benci sekali sama Iin. Dia bilang begitu. Sama Mikael itu. Loh, dia setahu loh saudara. Terus ini jadi penasaran. Nanya begini. Loh, memangnya kenapa? Apa urusannya orang dia ada di Bekasi, kita di Jakarta. Jauh banget. Saudara, dan dia bilang apa? Karena dia itu seperti Tuhan tahu persis apa yang jadi haknya. Saudara, dan yang melepaskan dia kata, oh langsung saya pakai itu. Dia bilang, saya juga tahu. Dan saya tahu kamu bukan siapa-siapa. Kamu sudah habis, sengatmu sudah habis, kekuatanmu sudah habis, out. Dan langsung pergi. Saudara, iblis itu cuma mencoba, mengancam, mengintimidasi, membuat engkau gemetar dan takut. Karena dia pikir saudara tidak tahu siapa saudara. Tapi kalau saudara tahu saja
siapa engkau? Dia akan lari meninggalkan kau. Saudara, sampai orangnya bilang, Bu bayangin ya. Dimanapun. Kalau ada orang kelepasan nyebut Mahanaim atau apa aja. Dia bisa bencinya. Saudara, tante barusan bilang, kenapa ya anak saya lihat saya pakai baju profetik marah. Saudara, setiap kali ada roh. Setiap kali ada roh. Saudara, dia lihat sesuatu yang ilahi. Pasti marah. Pasti marah. Saudara, karena roh itu tidak akan pernah tahan. Saudara, tapi saya mau bilang kalau saudara ngerti siapa saudara. Saudara warga kerajaan surga. Saudara pewaris kerajaan surga. Saudara pemilik bahkan kerajaan surga. Next. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Siapa di sini yang pernah duka cita? Saya pernah. Ya. Saudara pernah duka cita dimarahin Ibu Iin. Nah itu berduka cita. Ya. Saudara kehilangan suami. Saudara dimarahin anak. Saudara gagal. Semua berduka cita. Betul? Nah saudara jawabnya begini loh. Itu hak upahnya. Begitu saudara berduka cita, mereka akan apa? Dihibur. Saudara, dan sekarang bayangin ya. Apa yang paling menghiburmu? Saudara, saya itu sangat suka cara Tuhan menghibur saya. Saudara, setiap kali saya ini baru capek aja. Saya itu baru capek, kadang-kadang capek gitu ya. Nanti tiba-tiba di rumah, saudara. Nggak tahu siapa. Ada yang ngirim bunga. Dan saya berbahagia, saya bilang, Tuhan terima kasih. Nanti saya capek dikit atau saya difitnah lah. Saudara difitnah. Saudara, tiba-tiba ada yang bilang, Bu saya transfer ya. Sekali fitnah tuh saudara ya, ini penghiburan Tuhan loh saudara. Yang masuk tuh 100 juta, lumayan kan? Bayangin saudara. Ini kalau fitnahnya mulai banyak, masuknya lebih tinggi 500 juta gitu saudara ya. Saudara bayangkan. Dan itulah penghiburan, itu penghiburan. Saudara bilang, Bu, kok ibu dapat? Saya rasanya enggak dapat. Nah, saudara enggak ambil upahmu sih. Saudara pada waktu saudara ditekan, sedih, saudara bilang gini, terima kasih Tuhan. Aku dapat upahku. Aku ambil upahku. Nanti tiba-tiba datang. Enggak tahu dengan cara apa. Saudara saya itu sampai berkata, Tuhan, ya, dia mengupahi saya dengan makanan. Dia mengupahi saya saudara dengan tas. Dengan semua barang yang terbaik. Dia mengupahi saya saudara dengan apa saja yang kadang-kadang saya berkata, Tuhan, Engkau selalu mengupahi dan menghibur saya. Saudara pagi ini, saudara semua pernah berduka cita, amin. Sudah pernah dihibur Tuhan? Sudah pernah dihibur Tuhan atau belum? Nah kalau belum pagi ini ambil, Tuhan aku ambil penghiburanmu. Amin. Ayo ambil, itu hakmu. Dan saudara akan terkejut dan sangat-sangat terpesona dengan penghiburan Tuhan. Saudara, kalau saudara berharap sama manusia, ujungnya kau akan kecewa. Tapi kalau engkau selalu menikmati Tuhan, oh dia punya kejutan-kejutan ajaib. Kejutan ajaib yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Saudara, tidak pernah habis. Sampai saya selalu berkata, Tuhan, seumur hidupku aku selalu dibuat surprise dengan idemu, dengan kebaikanmu, dengan karuniamu, dengan kasihmu, dengan semuanya. Saudara, next ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah ini apa lagi? Karena mereka akan memiliki bumi. No, bayangin saudara. Saudara, saya pernah ceritakan lemah lembut itu artinya mau dididik. Lemah lembut itu artinya fleksibel dengan Tuhan. Lemah lembut itu artinya mengikuti yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Itulah lemah lembut. Siapa di sini yang sudah mengikuti yang Tuhan mau? Boleh angkat tangan? Nah, saudara mengikuti yang Tuhan mau.
Saudara, siapa di sini yang suka dididik? Nah, saudara semuanya angkat tangan. Saudara suka dididik. Saudara, siapa di sini yang fleksibel? Hari ini Bu Iin bilang begini. Nah, pergi ke sekolah-sekolah. Baru pergi sehari. Ibu Iin langsung bilang, kamu pindah ke Kalimantan. Bu, sekarang katanya kemarin ke sekolah-sekolah. Ya, sekarang pindah ke sekolah. Pergi ke Kalimantan. Saudara, saudara berapa kali di Mahanaim seperti itu? Betul? Saudara terlatih untuk fleksibel. Saudara terlatih. Karena kalau di Mahanaim tidak terlatih buat fleksibel, tentara. Itu salah satu yang harus bisa itu fleksibel. Saudara bayangkan ya, mau perang nih. Saudara tiba-tiba sudah tahu nih, hari ini targetnya di sini, di sini, di sini. Ternyata itu ketahuan musuh. Dalam 1 jam bisa berubah semuanya. Sudah ketahuan musuh, pindah, melingkar. Dan kalau sudah bilang, enggak bisa. Rencana saya ke situ, saya sudah siapin, saya sudah bikin ini. Dan ternyata tidak ke sana. Saudara, engkau enggak bisa. Di dalam ketentaraan kau harus melatih dirimu sangat fleksibel. Saudara, musuh ada di mana, saudara move kemana. Saudara lihat Daud. Waktu Daud mau perang dia cuma tanya Tuhan. Kemana? Tuhan bilang tunggu. Sampai engkau dengar suara di atas daun. Begitu dia dengar suara pohon kertau. Tuhan bilang enggak maju, enggak mundur, tapi melingkar. Saudara, kadang-kadang bayangin Yosafat sudah siap nih. Semua sudah siap gerak. Semua pasukan sudah siap. Semua sudah siap. Sudah mau jalan. Tuhan ngomong apa? Enggak pasukan. Pemusik semua yang di depan. Saudara, tiba-tiba panggil calling dari kota. Hei pemusik, cepat datang. Loh, bagian saya bukannya di dalam bait Allah yang nyembah ya tadi ya? Enggak. Sekarang kamu di paling depan. Nyanyi di paling depan barisan. Saudara, fleksibel. Kita seberapa fleksibel. Saudara, dan itu ada upah. Upahnya apa? Ajaib sekali upahnya. Upahnya apa saudara? Memiliki bumi. Saya mau tanya, hutan itu bumi enggak? Bumi. Saudara, stasiun-stasiun TV itu bumi enggak? Bumi. Saudara, alam, emas di Freeport itu bumi enggak? Bumi. Itu milik siapa? Saya. Saudara, diamond di Kalimantan, bumi enggak? Punya siapa? Mi. Saudara pernah ambil upahmu? Atau saudara selama ini berkata, Bu, itu bukan upah saya. Kalau engkau mau dididik, kalau engkau belajar mengikuti selera Tuhan, kalau engkau belajar fleksibel, is yours. Semuanya punyamu. Oke, pagi hari ini, saudara yang sudah mau dididik, saudara yang sudah fleksibel, saudara yang sudah belajar untuk mengikuti Tuhan, mari ambil upahmu. Ambil saudara semuanya yang saudara mau. Saudara mulai ambil emas yang ada. Saudara sesuai dengan imanmu. Mari mulai berdoa, Tuhan. Kami percaya. Ambil semua, ambil di dalam nama Yesus. Tuhan, kami ambil apapun yang ada di bumi ini. Kami ambil emas-emas. Kami ambil permata-permata. Kami ambil kekayaan yang di laut minyak. Kami ambil Tuhan setiap rumah. Kami ambil gudang-gudang. Kami ambil stasiun-stasiun. Kami ambil Tuhan pesawat, mobil. Kami ambil semua yang di bumi ini. Kami ambil kiara dasye. Bapa, apapun yang ada di bumi. Kami mau berkata semua panggung terbuka.
Dan anak-anak Tuhan akan men-take over panggung-panggung, menjadikan mesbah-mesbah bagi kemuliaan Tuhan. Kami berkata semua yang di bumi, 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 kami mulai duduki dan ambil. Kami pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, pagi hari ini, buat setiap kami menikmatinya. Masih banyak saudara, saudara masih banyak. Tapi saya takut kalau kebanyakan saudara nggak punya iman. Dan saudara juga nggak bisa mengelolanya. Karena apa? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Sejujurnya, Mahanaim, Tuhan nggak pernah bohong. Tuhan nggak pernah bohong. Mahanaim pernah dapat tambang pangan. Dan kita tidak bisa mengelolanya. Mahanaim pernah 2 kali dapat tambang batu bara. Dan kita tidak bisa mengelolanya. Mahanaim pernah ditawarin kapal. Betul ya? Ya, pernah dapat kapal ya. Kita kembalikan. Karena kita tidak bisa mengelolanya. Saudara, Mahanaim pernah dapat rumah sakit. Saudara, dan kita kembalikan. Karena kita tidak bisa mengelolanya. Saudara, kita punya banyak sekali tawaran. Saudara, dan beberapa kita tolak. Saudara, beberapa kali kita dapat tawaran buat masuk televisi. Saudara, buat nyanyi dan nari di depan TNI, Polri, di depan gubernur. Dan kita menolaknya. Kita sudah beberapa terima, beberapa kita tolak. Kenapa? Kita tidak cukup. Tenaga kita tidak cukup. Waktu kita tidak cukup. Saudara, saya mau berkata, Tuhan berkata, ada upah. Tapi kita juga butuh hikmat. Kita butuh kekuatan. Kalau saudara bilang, Bu, kita butuh kekuatan. Ingat, tadi pertama saya sudah buka. Saudara tidak akan menjadi lemah. Saudara tetap kuat. Amin. Tetap kuat. Tetap kuat. Saya berdoa saudara menangkap. Saya percaya saudara menangkap. Bisa. Bisa. Saudara, saya mau berkata bisa. Saya tahu artinya miskin. Tuhan bawa sampai sejauh ini. Bisa. Saya memulai pelayanan. Cuma saya dengan 2 anak saya masih kecil. Hari ini menjadi sebesar ini. Bisa. Bisa. Kita bangun gedung ini. Dengan cuma 50 juta. Dan hari ini gedung ini jadi. Dari ujung ke ujung sampai ke ujung. Kita mau berkata apa? Bisa. Saudara, saya bukan orang yang suka sekolah. Tapi kita bisa punya sekolah saudara. Dari TK sampai S1 dan S2. Saudara, bisa enggak? Bisa. Saya mau berkata apa yang tidak bisa. Apa yang tidak bisa. Saudara, Tuhan sudah benar-benar percayakan. Saudara, kita ketemu presiden bisa. Apa yang tidak bisa. Saudara, apa yang tidak bisa. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Kalau saudara bilang jadi besar bisa. Bisa. Dalam sesaat kita jadi besar. Dan kita akan terus lihat semua yang terbaik. Percayalah saudara. Percayalah. Kita bisa. Kita bisa. Saudara, saya ini anak yang pada waktu dikandung ayah ibu saya tidak bisa beli nasi. Apalagi daging. Istilahnya saya ini anak singkong. Ya, kenapa? Selama di dalam kandungan orang tua saya ini makannya cuma ketela sama pepaya. Saudara, daun pepaya itu dibuat macam-macam lah. Saudara, dan daun singkong. Anehnya saya sampai hari ini suka daun pepaya dan daun singkong. Mungkin gara-gara di perut dipaksa makan itu. Saudara ya, dan orang bilang anak daun singkong, ya, anak pepaya, saudara, itu nggak akan pintar. Saudara, pada waktu
waktu kecil di tes IQ saya biasa-biasa aja sih. Saya cuma 120-an itu masih biasa. Saudara, tapi toh hari ini Tuhan percayakan apapun. Dan banyak orang bilang, Bu, Ibu tahu soal obat? Tahu. Ibu tahu soal tarian? Tahu. Saya tahu soal musik? Tahu. Soal masak? Tahu. Soal yayasan? Tahu. Soal PT? Tahu. Soal pajak? Tahu. Saudara ya, saya cuma mau berkata kita punya Tuhan yang bahkan menyediakan hikmat dan kepandaian. Saudara, saya ngomong sama bisnismen besar. Saya ngomong, saudara, dan seringkali sama politikus besar. Saya ngomong. Walaupun awalnya mereka bilang, lu gak ngitung, lu goblok. Ujungnya mereka bilang, bener lu yang benar. Saudara, kenapa? Karena rahasia Tuhan membuat kita lebih pandai dari siapapun. Rahasia-rahasia Tuhan membuat kita lebih berhasil dari siapapun. Kayak pagi hari ini, sepanjang minggu ini, jangan percaya sama iblis, tapi ambil upahmu. Amin. Upahmu sangat besar, sangat banyak. Sabtu saya baca, dikatakan upahmu sangat banyak. Amin. Pagi ini kita baca upahmu sangat besar. Saudara, ambil. Nikmati, saudara. Nikmati, jangan rendah hati palsu, nggak bisa nih. Ya, saya nggak butuh, enggak ya. Saudara, ini saya ini ibu ya. Saya ini kalau misalnya ya Stephen atau Joshua ulang tahun atau apapun, saya sangat ingin memberi hadiah. Sangat ingin. Saudara dan orang-orang yang dekat saya tahu. Loh, saya ini ya kalau punya tas baru, nggak tahu kenapa gatal kalau enggak bagi-bagi tas. Ya, barusan saya bagi-bagi tas lagi, ya. Makanya Nike kembar sama tasnya Bu Iren. Itu tasnya Bu Iren, nanti saya pakai, nanti saya kasih Bu Iren. Ya, kenapa? Saya udah gatal. Saudara, begitu saya dapat tas baru saya bagi-bagi. Saudara ya, saya bagi-bagi, saya bilang udah ambil. Ya. Sampai kadang-kadang nih saudara ya, kalau saya pergi ke tempat lain, saya lupa ngambil tas. Kenapa? Itu semua bekas tas saya, saudara. Ini kalau udah dijejer, saudara ya, tasnya Ibu Ruth, tasnya Punike, tasnya Cherry, nanti ada tasnya siapa. Saya jalan ngambilnya itu sampai dulu, mesti mikir dulu. Sekarang saya pakai tas yang mana ya, gitu ya. Karena saya ingatnya itu semua tas saya, saudara. Tapi sudah saya wariskan, semua sudah diwariskan, saudara. Ya. Dan saya sangat suka. Saudara jangan mikir saya ngasihnya dengan berat. Aduh, sedih banget mesti ngasih tas ke Bu Ruth. Enggak. Saya sangat suka. Dan saya sangat suka melihat mereka pakai tas itu. Saya suka kembar atau mirip-mirip, suka semuanya. Wih, semuanya pakai tas merek bagus. Saya suka. Saya suka. Dan saya berdoa, saudara bisa ngerti hati Tuhan. Tuhan sesuka itu memberikan saudara upah. Amin. Saudara sampai Tuhan harusnya bisa, setiap kali lihat saudara Tuhan bilang, saudara bilang ini loh Tuhan berkatmu, Tuhan bilang. Ya, Tuhan, yes, terima kasih Tuhan. Buat rumah baru, Tuhan bilang. Ya. Saudara di roh dan saudara bilang bagaimana cara dapatnya? Percaya. Kalau saudara ambil itu dengan roh. Tuhan sangat suka. Beberapa bilang, Bu gimana itu? Saya bilang bagus, suruh bangun. Nanti biar bagi-bagi buat kita. Tapi seminggu ini sekali lagi ambil upahmu. Amin. Dan saya berdoa seminggu ini saya menunggu cerita saudara. Saya tidak mau saudara cuma ambil di roh, mimpi kita tidak sedang mimpi. Kita sedang menjadikan daging semua yang jadi bagian kita. Amin. Ambil upahmu, saudara dapat SMS saya, line saya, WA saya bilang, Bu minggu ini saya terima upah saya. Kalau saudara dapat upah misalnya dibeliin orang tiba-tiba
motor, saudara dapat bunga, saudara dapat apapun, ya. Saudara coba, saudara bilang, "Bu, apa sih gunanya laporan? Kok kayaknya ngesok banget, sombong." Enggak. Itu adalah bersaksi. Ada banyak orang pergi, disembuhkan, enggak bilang apa-apa. Tapi saat saudara bersaksi, saudara memuliakan Tuhan. Saudara bilang, "Bu, kalau minggu ini belum jadi daging." Enggak bisa, enggak. Harus jadi daging. Harus jadi daging. Karena itu upah kita. Tinggal berapa kita ambil dengan iman. Amin. Jadi minggu ini harus ada laporan ke saya. Dapat 100 juta. Dapat 50 juta. Tergantung yang saudara anggap besar. Amin. Yang saudara anggap besar sedang datang buat saudara. Di dalam nama Yesus. Yuk angkat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat yang besar. Kami terima upah yang banyak. Kami terima semua yang ilahi. Kami terima kekuatan mengelola. Kami terima kekuatan menjadikan daging. Menjadikan daging. Menjadikan daging. Menjadikan daging. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berkata minggu ini akan menjadi minggu kami menikmati upah. Minggu kami bersuka cita. Minggu kami melihat yang baik. Minggu kami terpesona dengan Tuhan. Karena kami menerima upah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin.